Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video mengenai keterampilan menulis. Di sini kami beranggotakan Saya Irwansyah dengan NIM 2024143261. saya Deka Wijaya dengan NIM 2024143260. Saya Ariel dengan NIM 2024143263. Saya Dini Lestari dengan NIM 2024143276. Saya Arisma Nabila Sari dengan NIM 2024143246. Saya Dwi Lestari dengan NIM 2024143273. Saya Asyifa Satriana dengan NIM 2024143272. Saya Suci Zahra Putria dengan NIM 2024143253. Saya Jessica Filia Masya dengan NIM 2024143254. Saya Nasya Mulyati dengan NIM 2024143235. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ini sudah berdoa belum? Belum. Siapa ketua kelasnya? Ariel. Ya, silakan Ariel dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai. Ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil. Nihil ya. Oke. Baiklah anak-anak, jadi pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah keterampilan menulis. Yang dimana pengertian menulis ini adalah cara kita untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita melalui kata-kata. Sebenarnya Bapak ingin tanya, siapa di sini yang suka menulis? Ika, biasanya Ika menulis tentang apa? Cerita apa? Banyak cerpen ya? Cerita pendek ya? Oke, siapa lagi? Irwan? Biasanya menulis tentang apa Irwan? Pelajaran apa Irwan? Wala. Oke. Baiklah, jadi sebelum kita mulai, kenapa sih menulis itu sangat penting? Ya, benar, menyampaikan ide pikiran. Jadi menulis itu membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicara dan menceritakan cerita dan juga menyampaikan informasi atau bertukar pikiran. Jadi di sini yang pertama ada komponen menulis. Yang dimana komponen yang pertama yang harus kita perlu ketahui itu adalah kita itu harus memiliki ide. Ide ini bisa datang dari pengalaman, imajinasi, atau apa yang kita lihat di sekitar kita. Yang kedua, kita juga harus menyusun kalimat yang baik. Yang dimana kalimat yang baik ini adalah kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian di sini ada proses menulis. Ya, yang perlu kita ketahui di mana proses menulis ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus merencanakan. Contohnya, kita memikirkan tema yang ingin kita tulis. Seperti misalnya tema berlatar belakang alam atau bisa jadi orang, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah menulis draft dengan tujuan menghasilkan teks awal tanpa mengkhawatirkan kesalahan. Sebagai contoh, tulis kalimat pertama dan mengembangkan ide menjadi paragraf. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Contohnya, kemarin saya pergi ke pasar bersama keluarga. Ombak besar membuat saya senang.
saya bermain pasir dan membangun istana. Kemudian yang ketiga ada mengedit, yang dimana bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan agar lebih jelas dan lebih menarik. Contohnya adalah memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Kemudian baca kembali untuk memastikan alur cerita atau informasi yang mudah dipahami. Contohnya, mengubah kalimat. Saya bermain pasir dan membuat istana. Menjadi, saya bermain pasir dan membangun istana yang besar. Kemudian yang keempat ada membagikan. Di sini membagikan bertujuan untuk membagikan hasil kepada orang lain untuk mendapatkan umpan balik. Contohnya kita membacakan di depan teman atau keluarga ataupun sahabat dan mempertimbangkan saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Contohnya, saya ingin membacakan cerita tentang liburan saya ke pantai. Mohon beritahu jika ada yang perlu diperbaiki. Kemudian di sini ada tujuan umum menulis. Yang pertama itu adalah ekspresi diri. Menulis memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Kemudian tujuan komunikasi, menyampaikan informasi atau ide kepada orang lain. Yang ketiga, tujuan umum dokumentasi. Di sini tujuan umum dokumentasi mencatat peristiwa atau pengalaman yang penting. Dan yang terakhir ada tujuan umum pendidikan, yang dimana tujuan umum pendidikan ini membantu dalam proses belajar tentang berbagai topik yang akan kita hadapi. Baiklah anak-anak, setelah Bapak jelaskan materi tadi, sesuai apa yang Bapak sampaikan kemarin bahwa kita akan praktek menulis. Silakan anak-anak siapkan kertas lembar dan menulis cerita pendek apa saja. Nanti akan Bapak periksa satu persatu. Silakan. Ini ditambah ya. Masuk saya di depan. Di dapur rumah kawanku ya. Oke. Nah, terus. Ya, ini. Nah, ini kurang ini ya. Kurang nasi. Ya, tahu? Baiklah anak-anak, berhubung materi kita sudah selesai pada hari ini, Bapak harap kalian semua dapat mengerti dan paham apa yang sudah Bapak jelaskan dan yang sudah kalian praktikkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semuanya rajin-rajin lagi menulisnya, dilatih terus supaya bagus. Dan sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka ketua kelas mungkin dipimpin untuk doa pulang. Silakan. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Baiklah, silakan semuanya pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Yo, silakan. Alhamdulillah, Uli. Iya, 3 ya. Gak apa-apa.